Hai semua, terima kasih masih stay tune di Dapur Sabina ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara membuat lumpia Semarang atau lumpia rebung ya. Bahan pertama kita buat dulu sausnya ya, supaya nanti tinggal dimakan. Bahan yang dibutuhkan cuman bawang putih, asam jawa dan gula merah, semuanya dicincang dan disisir halus. Kemudian asam jawanya itu dicairkan ya, diremes-remes ke air gitu. Nah itu kemudian ampasnya dibuang ya. Untuk takarannya nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Selanjutnya setelah itu, ini option tepung bumbu dan tepung maizena setengah sendok teh kemudian dicairkan. Ini option ya, boleh pakai boleh tidak ya. Ini maksudnya supaya kental dan agak berasa, makanya ditambahkan kedua tepung ini. Tapi kalau enggak suka yang encer, cukup kental karena gula merah dan asam jawanya juga udah nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa, bagusan itu ya, udah kentalnya sudah alami. Nah setelah semuanya disiapkan, pertama lalu kita masak ya. Yang pertama kita tumis dulu bawangnya sampai wangi banget. Setelah bawangnya wangi dan menguning, masukkan dulu gula merahnya. Gak lama kemudian disusul oleh asam jawa ya, air asam jawa tadi. Nah setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai mendidih. Tambahkan air lagi, air dari mangkok asam jawa tadi, tambah air ya, sayang asam jawanya. Nah kemudian ditumis sampai mendidih. Tambahkan air lagi. Jangan koreksi rasa dulu karena tadi kita akan menambahkan tepung bumbu dan tepung maizena ya, supaya setelah itu baru kita koreksi rasa. Nah setelah mendidih banget, udah mendidih sempurna, kemudian kita masukkan cairan tepung tadi. Nah kita masukkan cairan tepungnya dulu. Setelah itu baru kita koreksi rasanya. Kira-kira rasanya itu seger ya, asam, manis, gurih. Jadi nanti ditambahkan gula putih, disesuaikan dengan seleranya aja. Nah selesai. Setelah mateng, ini option, kalau saya setelah jadi ini saya taburi dengan irisan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau ya. Karena apa? Saya suka pedas. Aslinya lumpia Semarang setahu saya enggak, tapi nanti disertakan cabai yang bulat-bulat ya. Mungkin kalau mau pedas boleh pakai cabai, tapi sausnya sendiri enggak. Nah ini penampakan lumpia yang saya buat ya, yang sudah saya goreng. Di sini saya juga ada saus merah biasa ya, kalau mau dicocol saus merah biasa juga. Selanjutnya kita akan siapkan untuk lumpianya. Pertama cuci bersih rebungnya ya. Ini rebungnya agak kurang dapet, saya nggak begitu bagus, tapi nggak apa-apa, dicucinya harus bersih banget karena bau rebung kalau saya agak kurang enak ya. Setelah itu ditiriskan, benar-benar ditiriskan. Setelah bersih kemudian ditiriskan, baru nanti saya chopper aja ya. Nah kemudian ini bahan-bahan yang digunakan, saya pakai 2 butir telur, kemudian ayam cincang, bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ebi ya, dan ebi yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan. Ini semua bahan bumbunya digiling. Nah setelah digiling nanti baru kita tumis. Nih masukin ebi ya. Ebi saya pakai ebi halus, ebi yang sudah disangrai kemudian dihaluskan, dimasukkan tadi ke bawang merah dan bawang putih yang kita giling. Nah selanjutnya ini option lagi, kalau mau boleh ditambah merica halus, tapi saya nggak tambah merica halus, tapi ditambah dengan bubuk cabai yang level 50 pedasnya. Nah kalau bumbu sudah kita siapkan, kemudian ini boleh diiris-iris ya, diiris-iris panjang halus boleh, tapi saya chopper aja. Nah selanjutnya kita akan membuat isiannya dulu. Tumis semua bumbu tadi,
tumis sampai wangi, kemudian masukkan ayam yang sudah dicincang. Kita masih ngechopper aja nih ya, sambil chopper ya, sambil numis kita sambil chopper. Nih masih belum begitu halus dia, jadi kita haluskan lagi. Tapi kalau ibu-ibu mau diiris tipis aja boleh, malah lebih bagus ya. Ini keras rebungnya. Nah setelah itu masukin ayam tadi, setelah wangi bumbunya, masukin ayamnya, ayam cincangnya masukin sampai berubah warna ya. Nah tambahkan air dikit ya supaya dia nggak ngumpal-ngumpal banget, supaya bumbu resap merata juga. Nih setelah ditumis kemudian ditambahkan sedikit air, diaduk-aduk lagi, lalu ditambahkan 2 butir telur. Nah diaduk sampai merata. Nah setelah merata nih baru kita kasih perasa ya. Untuk bumbunya saya cuman pakai garam, penyedap, saus tiram, dan gula ya. Untuk takaran bumbunya dicobain aja, jadi supaya bisa sesuai selera ya. Selera saya dengan selera teman-teman mungkin berbeda. Nah yang penting bumbu dasarnya itu, kemudian setelah bumbunya dirasa pas baru kita masukkan rebungnya, diaduk rata rebungnya, kemudian ditumis sampai benar-benar nggak berair ya. Kalau berair nanti kulit pangsitnya takut rusak juga. Kalau ditumis sampai kering dia juga tanak, jadi nanti bisa kita simpan. Kalau mau bikin aja baru kita keluarkan lagi isinya. Nah ini pada saat ini saya tetap dirasain lagi ya kurang apa, karena tadi penambahan rebungnya akan mengurangi rasa pertamanya ya. Ini saya cuma menambahkan garam lagi dan saus tiram. Saya nggak suka dia berwarna coklat banget, jadi kalau memang kurang manis saya tambahkan gula putih aja, nggak saya tambah kecap. Nah ini penampakannya sudah mau kering ya, sudah mau selesai nih, udah selesai, jadi tinggal. Nah selanjutnya kita akan goreng ya. Kalau saya ini kan isiannya banyak, saya simpan aja dulu, nanti kalau saya mau bikin saya baru buat beberapa biji sesuai kebutuhan aja. Selesai dipakai isinya saya freezer kembali, saya freezer atau masukin di kulkas ya. Ini cara buatnya, pakai kulit lumpia, diisikan ke kulit lumpia, kemudian ditutup bagian atasnya dulu, kemudian kiri kanan. Nah baru digulung dan ditambah pakai air aja ya. Kalau misalnya mau pakai lem yang buat dari apa namanya terigu boleh juga ya. Ini saya pakai air aja untuk merekatkan sisi-sisinya supaya tidak terbuka. Nah saya cuma bikin 5 biji, kemudian sisanya saya simpan kembali. Nanti kalau kangen pingin bikin lagi, saya tinggal taruh isiannya kemudian digoreng, jadi nggak terus-terusan bikin isinya ya. Nih selesai, saya masukkan kembali ke freezer. Nah ini gulungan kulit lumpianya sudah selesai. Kita panaskan minyak sampai panas banget ya, sampai panas banget. Nah tapi pada saat menggoreng apinya dikecilin. Nah apinya stabil, usahakan stabil supaya tidak pecah seperti foto saya yang di awal tadi, itu ada yang pecah. Nah digoreng sampai benar-benar golden brown gitu ya, sampai dia benar-benar coklat keemasan gitu nih. Ini dia penampakannya lumpia Semarang ala dapur Sabina, sudah jadi ya. Tuh, tadi cocolannya juga sudah jadi, tinggal disantap. Oke.